Lamine Yamal tampaknya kini makin disorot. Komentarnya sebelum laga El Clasico memicu friksi besar di pinggir lapangan tepat setelah pertandingan. Di sisi lain, komentarnya terhadap Real Madrid juga memicu sakit hati hingga potensi perpecahan di timnas Spanyol. Ini bukan kali pertama Yamal disorot. Aktivitas luar lapangannya memang belakangan tengah banyak diperbincangkan. Setelah laga El Clasico, Barcelona tampaknya mulai sadar. Klub Katalan kini akan mengambil langkah tegas menertibkan sang pemain muda. Lantas, apa yang akan terjadi pada Lamine Yamal? Starting 11 Moment kali ini membahas Barcelona yang mulai muak lihat tingkah kontroversial Yamal di luar lapangan. Apa yang akan dilakukan klub? Mari kita simak selengkapnya. Lamine Yamal menjadi nama yang kian populer di dunia sepak bola. Sejak muncul dari Akademi La Masia, bocah kelahiran 13 Juli 2007 ini telah mencuri perhatian banyak orang berkat kemampuan yang luar biasa di usia yang masih sangat muda. Ia jelas bukan bocah biasa. Permainannya di lapangan menunjukkan kematangan teknik, kecepatan berpikir, dan kreativitas yang biasanya hanya dimiliki pemain berpengalaman. Dari gaya menggiring bola, visi permainan, hingga ketenangannya dalam situasi sulit, Yamal seolah memang dilahirkan untuk menjadi seorang bintang besar. Dibesarkan dalam sistem akademi yang sama dengan Lionel Messi, Yamal tak butuh waktu lama untuk membuktikan dirinya sebagai sosok istimewa. Debutnya di tim utama Barcelona pada usia 15 tahun, menjadikannya pemain termuda yang pernah membela klub itu dalam sejarah. Tak hanya itu, penampilannya juga selalu meninggalkan kesan mendalam. Ia sangat tenang dalam mengambil keputusan dan seringkali menjadi pembeda utama di posisi sayap kanan. Tak heran jika banyak pihak mulai menjulukinya sebagai penerus Messi. Sebab skill memukulnya mengingatkan kita pada sang legenda. Sejak kemunculannya di skuad utama Barcelona, nama Lamine Yamal memang seringkali disandingkan dengan sosok Lionel Messi. Bukan tanpa alasan, keduanya sama-sama lahir dari Akademi legendaris La Masia, tempat di mana banyak bintang dibentuk dengan filosofi sepak bola khas Barcelona. Seperti halnya Messi juga di awal karirnya, Yamal menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengolah bola, terutama ketika melakukan aksi solo melewati lawan dengan dribbling cepat dan akurat. Akurasi tembakan di atas rata-rata juga membuat banyak orang mulai menyandingkan Yamal dengan sosok Messi. Namun di balik semua kemiripan teknis itu, Yamal dan Messi sejatinya adalah dua pribadi yang sangat berbeda. Messi dikenal sebagai sosok yang rendah hati, pendiam, dan hampir tidak pernah terlibat dalam kontroversi apapun, baik di dalam maupun luar lapangan. Sementara itu, Yamal justru punya sifat kebalikannya. Tengil. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan Lamine Yamal. Ia sering memperlihatkan ekspresi percaya diri berlebihan, merayakan gol dengan gaya provokatif, dan tak jarang membuat fans lawan kesal dengan ucapannya. Bahkan, sebagian fans Barcelona sendiri juga kerap dibuat kesal karena sikapnya yang dianggap terlalu arogan untuk pemain seusianya. Disinilah perbandingan mulai bergeser. Jika Messi adalah kesempurnaan dan kesederhanaan, maka Yamal lebih liar dan emosional. Sesuatu yang justru mengingatkan kita pada sosok pemain Barcelona lain, yaitu Neymar. Seperti Neymar, Yamal punya skill, tapi terkadang ia suka memancing kegaduhan dengan tingkah atau komentarnya yang kontroversial. Seiring meningkatnya jam terbang Lamine Yamal bersama Barca, publik sudah tidak asing lagi dengan kontroversinya. Tapi yang satu ini berbeda. Yamal memicu debat besar sesaat sebelum berlaga di El Clasico 26 Oktober lalu. Sang pemain yang tampil di sebuah acara kompetisi mini soccer terang-terangan merendahkan Real Madrid dengan menyebut mereka sebagai klub paling dan suka mengeluh. Ucapannya itu pun langsung tersebar luas di media dan segera memicu kemarahan, terutama dari para pemain Madrid. Thibaut Courtois CS tentu tidak terima dikatai maling oleh si bocah jebolan La Masia. Para pemain Madrid menilai komentar Yamal ini menyulut perpecahan. Saat pertandingan berlangsung di Santiago Bernabeu, atmosfer terasa begitu panas. Setiap kali Yamal menyentuh bola, sorakan dan ajakan menggema dari tribun tuan rumah.
Pemain Madrid juga tampak tak segan memberikan tekanan fisik ekstra untuk membungkam bocah sensasional itu. Di sisi lain, Yamal beberapa kali terlihat terpancing emosi dan kehilangan fokus, hingga akhirnya tak mampu tampil maksimal sepanjang laga. Ia bahkan disebut banyak bicara tapi minim aksi oleh sebagian penggemar di media sosial. Dani Carvajal langsung berbicara pada Yamal di akhir laga, tapi kapten timnas Spanyol tampaknya tak mendapat respon menyenangkan. Carvajal berlalu, tapi Yamal kini berhadapan dengan para pemain Madrid yang marah. Keributan terjadi di pinggir lapangan. Sampai-sampai beberapa polisi turun tangan melerai para pemain. Semua sorotan tertuju pada Yamal sejak laga itu. Yamal dipandang sebagai sumber masalah yang mengakibatkan keributan. Rafinha, rekan setim Yamal, bahkan menilai Yamal melakukan blunder di mana komentar rekan setimnya itu justru membuat Madrid makin termotivasi bahkan sampai emosi. Setelah insiden panas di El Clasico, suasana di internal Barcelona kabarnya mulai memanas. Klub yang selama ini begitu memanjakan Yamal sebagai aset masa depan, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Bagi manajemen Barca, bakat luar biasa Yamal memang tak terbantahkan. Tapi tingkah lakunya di luar lapangan mulai dianggap terlalu berlebihan. Menurut laporan dari media Spanyol, pihak Barcelona mulai muak dengan cara Yamal menarik perhatian. Mereka menilai pemain berusia 18 tahun itu terlalu banyak bicara dan sering lupa bahwa fokus utamanya seharusnya adalah sepak bola. Sebagai respon, manajemen klub pun disebut telah mengirim ultimatum keras kepada Yamal, menuntutnya agar bisa lebih disiplin dan menjaga sikap. Selain itu, klub juga meminta peran aktif dari agen Yamal, Jorge Mendes, untuk selalu mengawasi perilaku Yamal. Mendes diminta membantu mengontrol aktivitas Yamal, terutama di media sosial agar insiden seperti provokasinya terhadap Real Madrid tak lagi terulang. Barcelona tak ingin reputasi klubnya tercoreng hanya karena ulah seorang pemain bocah yang belum matang secara emosional. Upaya Barca langsung terlihat pada Selasa 29 Oktober malam. Barca meminta Yamal membatalkan sebuah wawancara dengan seorang streamer asal Prancis. Yamal sepakat dan wawancara itu kemudian dibatalkan. Barca ingin memberi peringatan pada Yamal bahwa ia akan jadi pemain hebat dengan menunjukkan skill bermain di atas lapangan, bukan skill yapping di depan mikrofon podcaster atau di laman Instastory. Pada akhirnya, Lamine Yamal tetaplah seorang pemain muda dengan potensi besar untuk menjadi bintang masa depan Barcelona. Di usia yang masih belasan tahun, ia sudah mampu bersaing di level tertinggi dan menjadi andalan utama klub sebesar ini. Namun di balik segala kehebatannya, Yamal juga manusia muda yang masih belajar banyak hal, termasuk soal mengendalikan emosi dan menjaga citra dirinya sebagai pemain profesional. Karena itu, para fans maupun publik di luar sana seharusnya memahami bahwa Yamal sedang berada di fase pertumbuhan, baik sebagai pemain maupun pribadi. Terlalu banyak tekanan dan ekspektasi hanya akan membebani langkahnya. Ia perlu waktu untuk berkembang dengan tenang tanpa harus dibandingkan dengan sosok besar seperti Lionel Messi. Namun begitu, kritik terhadap kelakuan Yamal di luar lapangan juga tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa bulan terakhir, namanya lebih sering muncul karena hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola. Mulai dari kabar soal hubungan pacaran, komentar-komentar kontroversial di media sosial, hingga komentar bernada provokatif di laga El Clasico. Yamal tak ubahnya seorang bocah yang labil, sedang mencari jati dirinya. Akan sangat berbahaya apabila Yamal mulai merasa jumawa dan bisa merendahkan sekitarnya, termasuk juga klub rival. Barcelona mungkin bisa mengawasi, tapi yang paling penting Yamal juga harus sadar diri bahwa dunia sepak bola profesional menuntut kerja keras, bukan cuma mulut besar di hadapan media. Bahkan saja tidak cukup, Yamal kini tinggal memilih, mau memilih jalan Messi, pemain berbakat yang minim kontroversi, atau memilih jalan Neymar, pemain berbakat yang kini karirnya hancur karena sering terlibat masalah di luar lapangan. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai Barcelona yang mulai muak dengan sikap Yamal. Meski banyak orang melindungi Yamal dengan kata-kata, dia kan masih 18 tahun, disiplin tetap perlu diajarkan. Langkah Barcelona adalah langkah tepat yang perlu dilakukan supaya talenta muda seperti Yamal tidak hancur gara-gara kelakuan di luar lapangan yang tidak terkontrol. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka videonya.
Nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kalian gak ketinggalan update terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.